Kembali di channel Made Bahtiar akan membahas soal latihan ujian madrasah sanawiyah untuk mata pelajaran matematika. Sekarang bagian keempat, nomor 13 sampai 16. Berikut soal nomor 13. Penyelesaian dari sistem persamaan 2x tambah 5y sama dengan negatif 8 dan 5x dikurangi 2y sama dengan 9 adalah x dan y. Nilai 7x dikurangi 8y adalah. Ini adalah soal atau subbab dari sistem persamaan linear dua variabel, dua huruf, yaitu x dan y. Ada berbagai cara penyelesaian, ada 4 cara penyelesaian. Yang kita pakai adalah cara gabungan ya, antara eliminasi dengan substitusi. Baik, kita lihat soalnya. Jadi suatu sistem satu kesatuan ya ini. Jadi nilai x yang di atas dengan yang di bawah sama. Begitupun nilai y dengan yang di atas dengan yang di bawah ini sama nilainya. Nah, pertama kita akan eliminasi. Supaya dieliminasi, supaya bisa tereliminasi itu koefisiennya harus sama nih. Ini kan koefisien ini 2, ini 5. Nah, ini belum sama. Atau koefisien yang ini yang mau dibuat sama, terserah. Misalkan yang kita mau buat sama adalah yang ini, yang x ya. Koefisien di depan x ini 2, ini 5. Supaya jadi sama, berarti supaya sama kita bisa jadikan 10 ya. 10 atau 20 atau 30 ya. Kalau 8 nggak mungkin sama ya. Kenapa? Karena 2 bisa dikali 4 jadi 8, tapi 5 kan tidak bisa. Nah, kita kalikan 5. Yang ini kita kalikan 5, jadi kita buat 10 dua-duanya ya. Dikalikan 5, yang ini dikalikan 2. Atau simpelnya dibalik aja. Ini 2 ke bawah, ini 5 ke atas. Nah, dari angka ini dibalik, diputar. Nah, baru kita kalikan masing-masing. Pertama 2x dikali 5. Ini kali ya, ini kali. 2x dikali 5. Tentu saja hasilnya adalah 10x. Kemudian yang kedua. Yang kedua adalah 5y dikali 5. Nah, kali 5y dikali 5. Tandanya positif di sini ya. Positif kali positif, positif. Jadi tambah 5y kali 5, 25y. Jadi ditambah 25y. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah negatif 8 dikali 5. Negatif kali positif itu negatif. Negatif dikali positif itu negatif. Jadi negatif 8 kali 5 itu 40. Maka hasilnya adalah negatif 40. Nah, itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Yang kedua tentu saja yang ini ya. 5x dikali 2. 5x dikali 2 sama dengan 10x. 10x. Terus yang kedua, yang ini nih. Berarti dianggapnya negatif ini ya. Negatif 2y dikali 2. Negatif 2y dikali 2. Negatif kali positif negatif. 2y kali 2 4y. Jadi negatif 4y. Sama dengannya kita tulis. Kemudian 9 dikali dengan 2. 9 dikali 2 tentu saja adalah 18. Nah, itu ya. Nah, akan kita eliminasi. Eliminasi itu dihilangkan salah satu variabelnya. Variabel yang mana yang bisa dihilangkan? Nah, di sini tentu saja variabel yang sama. Nah, ini ya. Variabel yang koefisiennya sama, angkanya sama, ini 10 dengan 10 bisa dihilangkan. 10x dengan 10x supaya dihilangkan berarti harus dikurangi, jangan ditambah. Jadi kita kurangkan. 10x dikurangi 10x berapa? 10x dikurangi 10x ya tentu saja 0 ya, habis.
Kemudian 25Y dikurangi negatif 4Y. Ingat ya, 25Y dikurangi negatif 4Y itu dibacanya tambah berarti ini. Karena negatif kali negatif positif. Kalau dua tanda berdekatan kita kalikan jadinya ini jadi tambah. Negatif kali negatif positif. Jadi 25Y tambah 4Y gitu bacanya. Jadi 29Y. 29Y. Tadi 10X dikurangi 10X. 0 tidak usah ditulis ya. Kemudian sama dengan, nah kemudian negatif 40 dikurangi 18 nih kurangnya. Negatif 40, yang ini negatif 40, kemudian dikurangi, ini kurangi, mana kurangi, nah ini kurangi, ya kurangnya 18, yang ini 18, nah 18. Negatif 40 dikurangi 18 berarti sama dengan negatif 58. Bertambah ngurangnya ya. Kalau dianggap hutang bertambah hutangnya. Hutang 40, hutang lagi 18. Jadi hutangnya ada 58. Negatif 58. Nah kemudian setelah itu diapain? Tentu saja dibagi. Ya dibagi. Jadi tinggal dibagi Y sama dengan negatif 58 dibagi 29. Negatif bagi positif negatif, 58 dibagi 29 itu 2. Jadi Y-nya sama dengan negatif 2. Nah dapat ya, jadi dieliminasi X kita dapat Y. Nah, sekarang kita akan mencari nilai X berapa. Nilai Y sudah ketahuan negatif 2. Nilai X-nya akan belum. X dan Y. X-nya bagaimana? Nah, kita akan cara yang kedua substitusi. Substitusi itu diganti ya. Diganti nilai Y-nya oleh negatif 2. Nilai Y yang mana kan ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Terserah bisa yang mana saja ya diambil. Kita ambil yang ini aja nih, yang kedua. 5X dikurangi 2Y sama dengan 9 ya. Kita akan substitusi, kita ambil yang ini ya. Nah, 5X dikurangi 2Y sama dengan 9. Nah, itu yang tadi di sini ya. Nah, ini sama kan ya. Nah, terus, nah kita ganti substitusi, kita ganti Y-nya oleh negatif 2. Jadi ini yang lain tetap, cuma Y-nya diganti oleh negatif 2. Jadi 5X dikurangi 2 dikali negatif 2 sama dengan 9. Nah, negatif 2 dikali negatif 2 itu 4, positif 4. Jadi 5X tambah 4 sama dengan 9. Nah, kemudian 5X tambah 4 sama dengan 9. Nah, berarti 5X ditambah 4 enggak bisa ya. Berarti harus pindah ruas. Pindah ruas itu yang ini nih, pindah. Yang angka pindahkan ke sebelah kanan. Karena di sebelah kanan angka. Sebelah kiri biasanya huruf yang ada hurufnya. Positif pindah menjadi negatif. Jadi 5X sama dengan 9. Nah, ini positif pindah jadi negatif. Dikurangi 4. Jadi 5X sama dengan 9 dikurangi 4. 9 dikurangi 4 tentu saja 5. Jadi 5X sama dengan 5. Nah, X sama dengan 5 dibagi 5. 5 dibagi 5. 5 dibagi 5 adalah 1. Nah, jadi X-nya dapat 1, Y-nya dapat negatif 2. Pertanyaannya ini nih, nilai 7X dikurangi 8Y. Nilai 7X dikurangi 8Y. X-nya ganti oleh 7, Y-nya ganti oleh negatif 2. Sama dengan 7 dikali 1 nih, X-nya diganti oleh 1. Kemudian Y-nya diganti oleh negatif 2. Nah, Y diganti oleh negatif 2. Nah, udah berarti 7 kali 1, 7. Negatif 8 dikali negatif 2. Jadi anggap negatif. Kalau pengurangan begini, kalau dikalikan anggap negatif. Negatif kali negatif positif jadi tambah.
8 kali 2, 16. Jadi 7 ditambah 16. 7 tambah 16 adalah 23. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, yang D. Nah, itu untuk soal nomor 13 penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi pakai dua metode metode gabungan ya, pakai metode gabungan. Kan metodenya bisa eliminasi saja, bisa substitusi saja, bisa eliminasi substitusi, bisa juga pakai grafik. Kemudian soal nomor 14. Garis A tegak lurus dengan garis B nih. Perhatikan gambar berikutnya, garis A yang melewati 4 dengan 8 garis A. Kemudian ini garis B. Garis B itu tegak lurus dengan garis A. Jika garis B melalui titik 6,7, persamaan garis B adalah. Pertama kita harus cari persamaan garis A dulu ya, karena garis A ini melewati dua titik. Titik pertama ini 0,4, titik kedua ini 8,0. Nah, kita cara mencari persamaan garisnya kita pakai cara lebih cepat ya. Pertama, nah kita kalikan nih 4 dengan X. 4 kan ada di Y, kita kalikan dengan X. Jadi 4 dikali X. Udah 4 dikali X, udah. Sekarang bagian yang ini yang 8 ya. 8 berarti dikali dengan Y. Ditambah, tambah 8 dikali dengan Y. Nah, udah. Sama dengan yang terakhir. Nah, ini kalikan saja 4 kali 8. 4 kali 8. Nah, udah itu ya. Jadi buat persamaan A-nya begitu. 4 kali X tentu saja 4X, tambah 8 kali Y tentu saja 8Y, sama dengan 4 kali 8, 32. Boleh begitu, tapi boleh kita langsung bagi aja. Semuanya kan angkanya bisa dibagi 4, maka kita bagi 4. 4X dibagi 4 tentu saja X ya. Kemudian 8Y dibagi 4 tentu saja 2Y. Kan 8 dibagi 4, 2. Jadi tambah 2Y sama dengan 4 dikali 8 dibagi 4. Nah, 4-nya dicoret. Jadi tinggal 8 ya. 4-nya habis, jadi tinggal 8. Nah, jadi X tambah 2Y sama dengan 8. Itu adalah persamaan yang A ya, persamaan A. Kemudian sekarang kita akan mencari persamaan B. Persamaan B ini garis yang B ini tegak lurus dengan garis A. Maka persamaannya kita cara cepat juga ya. Kita tukar posisinya. Posisi angkanya. 2 asalnya di Y kita pindahkan untuk persamaan garis B ya. 2 asalnya di Y kita pindahkan ke X. Angkanya kita pindahkan ke X jadinya 2X. Nah, 2X. Nah, yang positif kita pindahkan, kita ganti jadi negatif. Jadi kalau di sini negatif, maka di sini jadi positif. Kalau di sini positif, maka di sini jadi negatif. Kemudian 1 kita, nah ini ya, angka di depan X itu 1. Kalau tidak ada angka itu angka 1. 1 kita pindahkan ke Y berarti ya. Tukar ya, jadi ditukar ya, 2 ke X, 1 ke Y gitu. Jadi tukar doang, tukar angka doang. Jadi 1Y, 1Y. Sebenarnya satunya nggak usah ditulis juga tidak apa-apa. Sama dengan berapa? Sama dengan belum ada. Jadi kita misalkan C. Nah, kita misalkan C. Nah, kemudian berarti 2X. Nah, satunya kita tidak usah tulis ya. Berarti 2X dikurangi Y sama dengan C. Kenapa ini ditulis? Nah, ini supaya tadi aja. Bahwa ini pindah. Dari 1 itu dari mana? Dari sini. Dari angka di sini 1 dipindahkan. Ditukar ya. 2 ke depan, 1 ke belakang. Itu kalau tegak lurus. Positifnya jadi negatif. 2X dikurangi Y sama dengan C. C-nya berapa? Sebenarnya tidak usah kita cari juga sudah ada ketemu jawabannya. Ini kan X tambah 2Y. Nggak cocok ya. 2X tambah Y. Nggak cocok. 2X dikurangi Y. Nah, ini cocok. X tambah 2Y. Nggak cocok. Jadi jawabannya sebenarnya udah ketemu yaitu C.
Tapi kita akan cari yang ini ya, supaya benar-benar kelihatan bahwa angkanya benar seperti itu. Kemudian kita bagaimana? Nah ini katanya garis B melalui titik 6,7. Jadi X-nya diganti 6, Y-nya diganti 7. Jadi 2 dikali 6, X-nya diganti 6, dikurangi Y-nya diganti 7. 2 dikali 6, 12, dikurangi 7, 5. Jadi C-nya adalah 5. 5 dari mana? 2 dikali 6, 12, dikurangi 7, jadinya 5. 12 kurangi 7, 5. Jadi C-nya 5. Nah, berarti C ini kita ganti oleh 5. Maka menjadi 2X dikurangi Y sama dengan 5. Nah, itu 5 ya. Nah, bagaimana pindah ruas ya? Jadi 2X dikurangi Y, positif pindah jadi negatif, dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, sesuai ya. Cucok jawabannya. Jadi jawabannya adalah C untuk soal nomor 14. Nah, biar bisa berlatih soal ya, berlatih, latih terus. Tutup ini jawabannya, tulis soalnya. Kalau belum ada, kemudian kerjakan sendiri. Kalau sudah ada, jangan melihat jawabannya. Terus aja coba, insya Allah nanti juga bisa. Kemudian soal nomor 15, salah satu faktor dari 6x kuadrat tambah 5x dikurangi 1 adalah. Nah, kita akan mencoba menjawab soal ini dari jawaban yang ada aja. Jadi kita cari dari jawaban yang ada. Kita misalkan yang pertama yang A. A itu X tambah 1. Nah, ini kan soalnya nih, 6x kuadrat tambah 5x dikurangi 1. Kita lihat nih, angka di depan ini 6 ya. Ini di depannya 1. Supaya jadi 6 berarti 1 harus dikali 6. Jadi di sini harus 6x. 6 nih. Ini 6, ini 1. Kan kalau nggak ada angka 1 berarti. 1 supaya jadi 6, maka di sini harus jadi 6 ya. 1 kali 6. Jadi di sini 6x. Sekarang lihat yang belakangnya. Belakangnya supaya jadi negatif 1. Di sini plus 1 supaya jadi negatif 1, maka belakangnya harus min 1. Jadi di sini 6x dikurangi 1. Sekali lagi, dari mana ini x tambah 1? Dari soal yang ini ya, dari jawaban yang ini yang A. Kemudian dari mana 6x? Ingat ini supaya jadi 6x kuadrat. Di sini 1, berarti di sini harus kali 6. 1x kali 6x jadi 6x kuadrat. Sekarang belakangnya, kenapa ini min 1? Karena di sini plus 1. Plus 1 dikali min 1 jadinya min 1. Nah itu. Nah ini belum tentu benar ya. Ini hanya depan dengan belakangnya. Tengahnya belum. Nah maka kita kalikan semuanya. Pertama X dikali 6X. X dikali 6X. 6X kuadrat. Kemudian yang kedua X dikali min 1. X dikali min 1 min 1X atau min X. Kemudian yang ketiga 1 dikali 6X. 1 dikali 6X berarti 6X ya. Tambah 6X. Kemudian yang keempat 1 dikali negatif 1. 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1. Nah ini. Kemudian yang ini yang di tengah ini bisa diselesaikan. Yang ini tetap ya. Jadi sama dengan 6x kuadrat. Nah, min x tambah 6x. Min 1x tambah 6x. Punya hutang 1 dibayar 6. Jadi ada sisa 5 ya. Jadi tambah 5. Tambah 5x. Nah, tambah 5x dikurangi 1. Nah, udah. Sesuai ternyata jawabannya. Nah begitu ya caranya, berarti jawabannya A. Tapi kita lihat untuk yang B, jawaban B pasti salah ya. Tapi kita ingin tahu bagaimana caranya. Caranya seperti tadi ya. Ini yang B kan X min 1. Kemudian kita lihat yang depan ini 6 ya. Berarti di depan sini harus 6, harus 6X. Kemudian ini min 1. Ini min 1, berarti di sini harus plus 1 ya, karena negatif kali positif itu negatif. Nah, berarti kita kalikan dengan 6x tambah 1.
Udah, kita kalikan seperti tadi, X dikali 6X, 6X kuadrat, kemudian X dikali 1, jadinya 1X, kemudian negatif 1 dikali 6, negatif 6X, kemudian negatif 1 dikali 1, negatif 1. Ya, yang ini yang diselesaikan. Yang ini dengan yang ini nggak bisa. Jadi yang bisa ini X dengan negatif X. 1X dikurangi 6X. Tentu saja negatif 5X. Atau dibacanya punya hutang 6 dibayar 1. Jadi masih ada hutang 5. Jadi sama dengan 6X kuadrat min 5X min 1. Tuh kan tidak sesuai. Jadi jawaban yang benar adalah A. Kemudian soal yang terakhir, diketahui persegi panjang PQRS titik P terletak di kuadran 2 dan berjarak 7 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Titik Q terletak di kuadran 1 dan berjarak 8 satuan dari titik P. Nah, itu ya. Nah, kita lihat nih. Ini berarti soal koordinat kartesius. Ini ya, ingat ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, berarti yang ada di sebelah atas ini, atas kanan ini kuadran 1, yang di sebelah sini, atas kiri ini kuadran 2, yang di sebelah sini, bawah kiri kuadran 3, yang di sebelah sini, bawah kanan kuadran 4. Titik P terletak di kuadran 2 dan berjarak 7 satuan dari sumbu X. Ini kuadran 2, ini sumbu X 7 satuan. 7 satuan, 7 satuan. Nah, itu ya. Misalkan kita ambil di sini. Atau bisa ngambil di mana saja ya. Cuma kenapa kita ambil di sini? Karena ini kemudian katanya 2 satuan dari sumbu Y. Nah, ini 2 satuan dari sumbu Y. Nah, gitu ya. 7 satuan dari sumbu X, ini dari bawah ke atas dihitungnya 7. Kemudian 2 satuan dari sumbu Y, ini sumbu Y 1, 2, 2 satuan. Nah, berarti titik P ada di sini. Titik P berarti itu ya, negatif 2,7. Ini negatif 2,7. Negatif 2 yang X-nya, 7 yang Y-nya. Jadi negatif 2,7. Kemudian titik Q terletak di kuadran 1. Berarti ke sini ya. Dan berjarak 8 satuan dari titik P. Nah, dihitung aja ke arah sini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di situ pas 8. Ini adalah titik Q ya. Nah, berarti titik Q ada di situ. Berapa titik Q? Berarti titik Q adalah 6,7. 6,7. Nah, kemudian jika titik R 2,2. Nah, titik R di mana? Berarti di sini titik R 2,2. Maaf. Salah ngeliat. Titik R 6,2 ya, ini titik R 6,2. Nah, titik R 6,2 berarti di sini ya. Nah, ini katanya persegi panjang PQRS, udah ada P, udah ada Q, udah ada R, tinggal S-nya taruh di mana. Nah, kita bentuk aja persegi panjangnya dulu. Nah, ini persegi panjangnya sudah ada. Berarti S-nya ada di sini. Nah, berarti titik S adalah negatif 2. Sini dulu ya, ngelihatnya ke X dulu ya. Negatif 2,2. Negatif 2,2 adalah jawabannya D. Nah, itu saja yang dibahas di channel Mandi Batiar. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mohon maaf bila ada berisik-berisik ya. Nah, itu karena memang lagi sibuk di sini. Itu saja, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.